Halo semua, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan yang baik ya di setengah situasi pandemi COVID-19. Kita selama ini mengadakan online service ya. Jadi saya diberi kesempatan ya untuk share pada saudara dalam online service hari ini. Jadi beberapa minggu yang lalu saya sempat share di Instagram saya mengenai grace, mengenai sufficient grace, ya, kasih karunia Tuhan yang cukup buat kita. Kalau ada yang belum lihat, bisa lihat di Instagram saya sebelah sini, ya, bisa lihat di highlights di sana tentang the grace philosophy. Kemudian saya ngobrol sama Ko Mario. Saya suka random chat saja, kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang nggak spesifik. Kemudian saya bilang saya akan share tentang garam. Lalu Ko Mario challenge untuk saya share di online service mengenai garam yang Ko Mario bilang coba share juga tentang kehidupan saya sebagai seorang dokter di era pandemi seperti ini. Ya, kalau ada yang belum kenal, nama saya Sarbito, atau dikenal disapa di gereja dengan Didit. Saya bekerja di salah satu rumah sakit ibu dan anak di daerah Menteng, ya, sebagai Head of Emergency Department. Nah, di sini saudara bisa lihat ada foto saya sebelum pandemi dan setelah pandemi. Ya, yang kiri itu sebelum pandemi, masih bisa berpakaian dengan rapi. Ya, setelah pandemi, ada kalanya kita harus mengenakan baju APD full. Ya, oke. Jadi hari ini saya akan share pada saudara sesuatu yang saya harap relevan, sesuatu yang bisa praktikal, bisa saudara pakai dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya, sebelumnya mari kita berdoa, mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami semua. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu supaya bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan buka hati dan pikiran kami supaya apa yang saudara hamba-Mu sampaikan bisa jatuh di tanah yang subur dan bisa berkembang Tuhan, menjadi buah dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Saya beri judul sharing saya hari ini tentang garam yang asin. Bagaimana kita menjadi garam yang asin. Ya. Kita lihat di Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Di sini tertulis bahwa tugas kita adalah untuk menjadi garam. Menjadi garam artinya kita punya impact bagi sekitar kita. Oke, garam itu harus bekerja di marketplace, di dunia. Seperti kalau garam di dapur atau di meja makan, yang bukan di laut. Ya, karena saya percaya bahwa pelayanan kita yang sebenarnya ada di marketplace, ada di dunia, ya, garam dunia. Karena tentara militer baru dikatakan serve their country, baru dikatakan mereka melayani negara mereka pada saat mereka keluar, mereka pergi berperang. Karena pada saat mereka ada di training ground, mereka berlatih sama seperti kita. Gereja adalah training ground kita. Pelayanan kita yang sesungguhnya ada di luar sana, ada di marketplace kita, ada di workplace kita, tempat kerja kita. Amin. Maka daripada itu, penting sekali untuk kita bisa menjadi garam, ya, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas kita. Ya. Saudara pernah lagi kerja, sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, sudah bekerja dengan sepenuh hati, tapi tidak pernah dihargai, tidak pernah merasa dihargai, kayak saudara seperti seakan-akan tidak ada. Ya, itu mungkin saudara sedang menjadi garam. Kenapa? Karena garam itu memang tidak di-appreciate. Garam itu tidak dihargai keberadaannya. Kenapa? Karena garam hanya dicari bila makanan itu kurang asin. Jadi kalau makanan itu fine aja, semuanya oke aja, nggak akan ada yang nyariin garam. Tapi pada saat garam itu tidak ada, makanan itu hambar, baru garam akan dicari. Ya. Jadi kalau saudara mau tahu, apakah saudara sudah menjadi garam tempat kerja saudara, coba besok saudara menghadap ke bos,
dan saudara bilang, bos, saya mau cuti 1 bulan. Saudara lihat apa respon bos saudara. Kalau bos saudara bilang, oh ya silahkan, it's okay, nggak masalah, mau 2 bulan, 3 bulan juga nggak apa-apa, kita perusahaan oke aja, nggak ada kamu. Saudara belum jadi garam. Tapi kalau bos saudara bilang, aduh, jangan 1 bulan lah, 1 minggu saja, atau kalau bisa 3 hari saja, kalau nggak, jangan cuti lah, kau bawa laptopmu atau bagaimana ya. Berarti saudara sudah jadi garam, saudara dibutuhkan perusahaan saudara. Atau kalau saudara sudah bekerja dalam tim, dan tim saudara, departemen saudara punya performance yang baik, tapi saudara nggak pernah dipuji. Oh, karena dia makanya departemen kita perform, karena dia makanya perusahaan kita bisa bagus. Saudara nggak pernah dipuji, it's okay. Karena garam itu nggak pernah dipuji, garam itu tidak pernah mendapat kredit. Ya, coba saudara makan, makanannya enak, apa yang saudara bilang? Kalau nggak, wah, chefnya hebat, atau wah, bumbunya pas. Atau bahkan saudara mungkin lebih sering bilang, ini sambalnya enak daripada garamnya yang enak. Nggak ada yang bilang, ini enak, ini garamnya pakai garam apa, merek apa, ini garam nomor 1. Nggak ada. Karena garam itu tidak pernah di-appreciate. It's okay, it's fine. Terus kalau saudara bilang sama saya, wah, di tempat kerja saya yang orang Kristen cuma sedikit, kita tuh minoritas, kita nggak dianggap. Waduh, bos-bos saya semua bukan orang Kristen, gimana saya bisa jadi berkat? Saya bilang bahwa jadi garam itu nggak perlu banyak, jadi garam itu sedikit. Saudara bisa masak nasi goreng 1 panci, atau masak sop 1 panci besar, tapi garamnya paling hanya 1 sendok. Karena garam itu tidak perlu banyak. Ya, tapi bagaimana garam yang sedikit bisa menjadi berkat, bisa menjadi impact dalam workplace saudara. Sekarang, seperti saya, di tempat kerja saya, dari komisaris utama, dari jajaran direksi, sampai staff, sampai semua yang terlibat dalam pelayanan kepada pasien, itu yang orang Kristen maupun Katolik itu sedikit. Tapi itu nggak membuat kita untuk berpikir, ya udah, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa jadi garam. No, kita tetap harus jadi garam dalam komunitas kita. Itu makanya kita ditempatkan di tempat di mana kita minoritas. Amin. Nah, sekarang kenapa sih kita harus jadi garam? Bagaimana kita mau jadi garam? Kalau kita mau jadi garam, kita harus tahu dong bagaimana kita bisa punya impact dalam pekerjaan kita. Saya akan share beberapa yang harus kita lakukan dalam kita supaya bisa menjadi garam dalam pekerjaan kita. Oke. Ya, yang pertama, kita harus be capable, kita harus punya kemampuan yang baik dalam pekerjaan kita. Ada quotes di sini dari Charlie Wardle. Dari Charlie Wardle bilang, "A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking because its trust is not on the branch but on its own wings." Jadi seekor burung itu tidak pernah takut untuk duduk di atas sebuah ranting. Dia tidak takut rantingnya akan jatuh, karena burung itu bukan berharap kepada kekuatan ranting, tapi kepada kekuatan sayapnya sendiri. Oke? Kita bisa punya banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, kita bisa punya iman yang besar, kita bisa punya pelayanan yang memberkati di gereja. Tapi kalau di tempat kerja kita tidak bisa perform dalam pekerjaan kita, karena kita nggak punya kapabilitas yang baik dalam pekerjaan kita nggak bisa jadi berkat. Ya, bagaimana caranya? Kita harus invest in yourself, invest in ourselves, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa capable dalam pekerjaan kita. Kita harus ikut training, ambil kursus, ambil course. Karena the best investment yang bisa saudara buat dalam kehidupan saudara adalah investasi terhadap diri saudara sendiri. Amen. Termasuk saya dalam pekerjaan saya, di mana ilmu kedokteran itu berkembang terus. Ya, selalu ada penelitian terbaru, bahkan dari penyakit COVID ini setiap bulan, setiap minggu, setiap hari selalu ada upgrade hasil penelitian terbaru yang ada dari seluruh dunia. Kalau kita nggak update ilmu pengetahuan kita nggak update daripada pengobatan terbaru, kita
saya tidak bisa memberikan pengobatan yang terbaik kepada pasien-pasien saya, betul? So this is me. Kalau saudara mau lihat fotonya, this is me during APCP, ya, Asia Pacific Congress of Pediatrics, di mana dihadiri oleh peserta dari seluruh Asia Pasifik. Oke. Next, di sini ada foto saya di WFPICCS, ya, World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies. Saya ikut kongres waktu itu diadakan di Singapura, ya. Ini foto saya bersama poster, yang mana di poster tersebut menampilkan nama-nama delegasi dari Indonesia. Ya, saya salah satu peserta hadir di sana untuk share ilmu, untuk berbagi ilmu, untuk update ilmu, ya, untuk belajar, untuk selalu belajar tentang sesuatu yang baru, tentang update skill, update ilmu, ya. Jadi saya encourage saudara untuk terus update skill saudara, untuk bisa update ilmu saudara, supaya saudara bisa capable dalam pekerjaan saudara, dan saudara bisa jadi berkat. Kita belajar dari kisah Daud, ya, bagaimana Daud itu menggembalakan domba ayah-ayahnya, Isai. Di mana Daud itu bertahun-tahun dia berlatih menggunakan ketapel, menggunakan sling untuk mengalahkan singa maupun beruang yang hendak menerkam domba-dombanya. Oke, dia bertahun-tahun dia berlatih, dan pada satu momen dia harus melawan Goliat. Dan kalau saudara baca kisahnya Daud itu ke medan perang bukan untuk menantang Goliat. Daud itu diutus oleh bapaknya, ya, untuk mengantarkan makanan pada kakak-kakaknya. Dan bapaknya minta Daud kembali bawa laporan bagaimana kakaknya masih safe atau tidak. Dan sampai pada satu momen pada saat Daud datang ke medan perang untuk mengantarkan makanan, lalu dia melihat Goliat yang begitu menghina Tuhannya, Goliat yang begitu menghina bangsanya, sehingga akhirnya Saul approve untuk Daud maju melawan Goliat. Dan dari years of training, dari bertahun-tahun Daud berlatih menggunakan ketapel, hanya butuh satu momen, hanya butuh satu lempar yang mengubah hidupnya selamanya. Oke. Jadi bayangkan kalau Daud itu nggak capable dalam menjaga domba-dombanya, dan momen itu datang di mana dia harus melawan Goliat, dan dia tidak bisa, dan dia tidak capable, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi di sini kita tahu bahwa Daud itu dengan yakin, dia tahu years of training dia tahu kemampuan dia, di mana satu lemparan menjatuhkan Goliat. Ya. Kita lihat di sini ada quotes dari Lionel Messi. Semua tahu Lionel Messi. I start early and I stay late. Day after day, year after year. It took me 17 years and 114 days to become an overnight success. 17 tahun, 114 hari adalah usia Lionel Messi pada saat dia mencetak gol pertamanya sebagai pemain senior Barcelona. Diberikan assist oleh Ronaldinho. 17 tahun, 114 hari. Orang kira hanya satu momen overnight success, hanya satu momen itu yang merubah hidup Messi. Tapi tidak, dia bilang bertahun-tahun, hari demi hari, dia berlatih sampai pada momen itu tiba, dia bisa serve, dia bisa perform, memberikan yang terbaik, dia bisa jadi overnight success yang mana orang nggak tahu proses di belakang itu. Karena ada quotes dari seorang Alex Hitchens. Alex Hitchens berkata bahwa life is not the amount of breaths you take, it's the moments that take your breath away. Okay? Kita harus selalu siap kapanpun kita dibutuhkan. Kita harus selalu siap. Kita harus punya kapabilitas yang baik. Amin. Kita juga ingat kisah Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf itu punya karunia dari Tuhan mengenai mimpi. Ya, bisa menerjemahkan mimpi, punya mimpi yang luar biasa, ya. Sampai akhirnya oleh saudara-saudaranya Yusuf dibuang, dijual, Yusuf masuk penjara, difitnah, ya. Dan selama di penjara, Yusuf tidak pernah menyia-nyiakan karunia Tuhan. Kita tahu bahwa dalam penjara Yusuf tetap
menerjemahkan mimpi daripada teman-teman sepenjaranya. Itu ada yang juru roti, juru minum ya. 12 tahun Yusuf di penjara, 12 tahun. Dan Yusuf tetap persevere. Ya, sampai pada suatu hari Firaun punya mimpi tentang 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kemakmuran ya. Yang mana akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi itu, dan hanya satu momen itu Yusuf bisa menerjemahkan dan merubah hidup Yusuf jadi orang kepercayaan Firaun. Lalu kita lihat di Kejadian 41 ayat 38. Ya, saudara lihat di Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Jadi pertanyaan saya buat saudara, apakah teman-teman kerja saudara, apakah komunitas saudara sudah menilai saudara seperti orang yang penuh dengan roh Allah? Saudara yang sejauh. Selanjutnya, attention to detail, perhatian terhadap detail. Ada quotes dari Charles Swindoll yang berkata bahwa the difference between something good and something great is attention to detail. Sesuatu yang membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang luar biasa, good and great, perbedaannya terdapat pada perhatian terhadap detail. Di Alkitab, Tuhan berbicara mengenai details. Di 1 Raja-Raja 5 ayat pasal 5 sampai 8, di 2 Tawarik 3 sampai 4 tentang bagaimana Salomo membangun bait Allah. Ukurannya, dari posisinya, patung mana yang harus sebelah kanan, yang mana tiang harus sebelah kiri, itu sangat-sangat detail kalau saudara baca di Raja-Raja 1 Raja-Raja 5 sampai 8 dan 2 Tawarik 3 sampai 4. Termasuk bagaimana Nabi Nuh membangun bahtera di Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Bagaimana bahtera itu harus disusun sedemikian rupa, berapa panjangnya, berapa lebarnya, itu detail. Tuhan bicara tentang detail, ya. Karena kita attention to detail itu yang membedakan kita. Attention to detail. Ya, bagaimana kalau saudara bedanya makan di warteg sama saudara makan di hotel atau restoran bintang 5. Kalau saudara makan di warteg, saudara lihat disuguhkan teh tawar, dan saudara lihat gelasnya banyak noda, gelasnya kotor, saudara cuek pasti. Saudara minum saja nggak masalah, saudara tahu kualitasnya warteg. Tapi kalau saudara makan di restoran bintang 5, di hotel bintang 5, dan saudara menemukan di garpunya ada noda, saus yang tidak tercuci dengan bersih, atau di gelasnya terdapat noda lipstik daripada customer sebelumnya yang tidak tercuci dengan bersih, apa komentar saudara? Gimana sih? Masa bintang 5 nyuci gelas saja nggak bersih? Karena saudara tahu, it's the detail. Nah, perbedaannya ada pada perhatian terhadap detail. Amen. Sama seperti saya seringkali menangani bayi-bayi prematur, ya, bayi-bayi prematur yang lahir 24 minggu, 28 minggu, 30 minggu, yang mana beratnya itu not even 1 kilogram. Beratnya kadang-kali 600 gram, 800 gram, 900 gram. Ya kadang-kala ada yang 1 kilo, 1,2 kilo. Kita harus tolong bayi-bayi itu di dalam ruangan intensif, ya. Dan pada bayi-bayi tersebut, setiap mililiter infus, setiap miligram obat dalam 0, sekian miligram itu kita perhitungkan, karena the details they matter, okay? Karena attention to detail itu membawa saudara ke level berikutnya. Selanjutnya, go the extra mile. Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya apa? To do more than you're expected to do. Karena kita bukan dilihat dari perkataan kita, tapi dari perbuatan kita. To do more. To go the extra mile. Bukan to talk the extra mile,
tapi to go, untuk melakukan perbuatan kita. Ya, karena di Matius 5 ayat 16 tertulis, karena demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melihat perbuatanmu, melihat perkataanmu. Amin. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu yang akan menjadi berkat buat orang-orang. So, go the extra mile, do the extra work, extra effort. Amen. Kemudian, have integrity. Kita harus punya integritas. Kita harus punya prinsip kekristenan yang kita pegang dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam workplace kita. Banyak orang bilang, sekarang bisnis kalau nggak suap sana suap sini susah maju lah bro. Bisnis kalau nggak bayar sana dulu, kasih pejabat dulu, lo akan dicekal. Itu dunia. Kita garamnya Tuhan, kita garam. Harusnya kita punya prinsip, kita punya integritas, kita punya integrity. Ya. Saudara percaya nggak kalau saudara punya integritas, Tuhan yang akan promosikan saudara. Saudara nggak perlu bayar marketing, saudara nggak perlu minta dikenalin. Kenalin gue dong sama temen lu yang katanya punya perusahaan ini. Kenalin gue dong sama bos perusahaan itu, katanya lu kenal. Siapa tahu aku bisa bisnis, siapa tahu aku bisa dapat tender atau gimana. No. Kalau saudara punya integritas, saudara nggak butuh itu. Tuhan yang akan promosikan saudara. Tuhan yang akan bawa saudara naik dari level di mana saudara berada. Kita belajar dari Daniel. Kita tahu bahwa Daniel adalah seorang dengan integritas. Daniel itu punya prinsip. Dan prinsipnya itu tetap pada Tuhan. Ya, Daniel adalah seorang dengan integritas. Amin. Dan kita lihat bahwa Daniel itu nggak pernah dibilang, kenalin gua dong sama pejabat istana, siapa tahu gua bisa dapat jabatan, dapat pekerjaan. Itu kenalin gua dong sama raja, siapa tahu raja lagi butuh asisten gitu, gua kan bisa gitu jadi asisten rajanya. Daniel tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi kita tahu pada suatu hari raja itu sedang mabuk, ya, sedang minum minuman anggur. Kemudian raja minta perkakas dari emas dan perak untuk dipakai minum dan mabuk dan sebagainya. Tiba-tiba ada tangan yang menulis dengan kapur di dinding. Ya, kemudian raja mulai takut, apa sih arti tulisan itu? Ya, kemudian sampai semua orang dipanggil raja, nggak ada yang bisa terjemahkan. Lalu kita lihat di Daniel 5 ayat 11 sampai 12. Kita lihat Daniel 5 ayat 11 sampai 12. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah Tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah Tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, dan para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel, yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Jadi kita lihat bukan Daniel yang minta-minta dikenalin ke raja, bukan Daniel yang minta-minta dipromosi, bukan Daniel yang ngemis-ngemis ke teman-temannya untuk dibawa ketemu sama raja. Kita lihat bahwa Tuhan pakai orang untuk mengangkat Daniel menghadap ke raja. Dan akhirnya Daniel dipercaya oleh raja karena apa yang Daniel katakan itu benar. Jadi Daniel itu punya integritas, dan Daniel, Tuhan yang akan angkat Daniel. Tuhan yang akan angkat kita selama kita punya integritas. Amin. Selanjutnya,
Embrace the heat and pressure. Embrace the heat, panas, and pressure, tekanan. Saya percaya banyak di antara anggota gereja kita ya yang minum kopi. Betul? Ada kopi singgah ya. Entah cuma sekali-sekali, entah memang cuma buat nongkrong, atau ada yang kopi itu sudah menjadi suatu kebutuhan hidup seperti saya. Saya ini setiap hari minum kopi dan nggak peduli berapa banyak, berapa lama saya tidur, saya tetap butuh kopi. Karena kalau saya belum minum kopi saya, sepertinya ada yang kurang. Amin. Ada yang sama seperti saya? Ya. Jadi saya tuh udah nggak sabar, besok saya mau minum kopi lagi. Karena saya limit konsumsi kopi saya sehari itu kurang lebih 3 shot espresso dalam sehari. Oke. Dan setelah 3 shot espresso dalam sehari, saya harus menunggu besok untuk saya minum kopi. Dan saya nggak sabar untuk besok saya minum kopi lagi. Yang paham kopi pasti familiar sama yang namanya espresso. Ya, yang mana espresso adalah kopi dengan konsentrasi paling tinggi. Beda dengan V60 atau tubruk, ya, atau metode siphon atau metode drip. Espresso ini adalah dewanya para pecinta kopi, ya. Espresso base. Jadi kadang-kadang kalau kita minum kopi, kalau yang pecinta kopi itu suka nanya, Mas, kopinya espresso base nggak? Atau kopinya itu pakai metode apa gitu? Kalau espresso base, oke, saya beli. Kalau nggak espresso base, kayaknya saya nggak beli. Gitu, ya. Espresso base itu dewanya pecinta kopi. Apa sih yang bikin espresso itu spesial? Espresso itu dibuat dengan mesin, atau bahkan ada yang hand pressed, ya. Hand pressed. Espresso itu dibuat dengan suhu air yang panas. Suhunya hampir mendidih, mendekati 100, kurang lebih angka 90-95, ya. Dan dengan tekanan dengan pressure, ya. Dengan pressure di mana harus ada tekanan di dalam chambernya, sehingga dari bubuk kopi, air panas, dan tekanan itu menghasilkan espresso dengan golden brown crema, menghasilkan espresso yang wangi, espresso yang baik, espresso yang wah, dewanya para kopi. Oke. Terbuat dari apa? Panas dan tekanan. Sama dengan hidup kita. Jadi pada saat hidup kita ini lagi banyak tekanan, di saat hidup kita situasinya lagi panas, stay, pray, berdoa. Jangan buru-buru kita hindar, jangan buru-buru kita nggak mau berada dalam proses ini. No, percayalah, di saat kita ada dalam tekanan, di saat situasi sedang memanas dalam hidup kita, Tuhan akan pakai untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah the espresso theology, ya. Ini filosofi kopi saya sendiri, ya, espresso theology. Amin. That's it, saudara-saudara. Saya rasa sudah sekian, sudah cukup sharing saya mengenai menjadi garam yang asin, bagaimana kita bisa menjadi garam dalam pekerjaan kita, dalam workplace kita, ya. Saya harap apa yang saya share pada saudara hari ini bisa menjadi sangat relevan, bisa menjadi praktikal dalam kehidupan saudara sehari-hari. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.